Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini kita telah dikumpulkannya dalam satu majelis zikir ratib al-adrus al-adni, yang mana mudah-mudahan majelis ini menjadikan kita bertambah baik, bertambah soleh, bertambah lempeng lurus jalan, yang dikatakan setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang mana jalan itu jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Muhammad Zain matarallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada ya Allah Syafi'i, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus Allah panjangkan umur, Allah tetapkan iman Islam ihsan. Dan kepada Ustaz Saiman, mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam urusan, Allah panjangkan umur, wabil khusus Allah satafiahkan badan. Dan kepada Mang Asep selaku sahibul bait daripada ini Majelis Al-Adani, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umur, disatafiahkan badan. Dan kepada antum semua hadirin jamaah Majelis Zikir Ratib, Majelis Dakwah Ratib Al-Adrus Al-Adni, mudah-mudahan Allah qabul hajah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menguatkan keimanan kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang fisiknya kuat tapi imannya lemah. Ada sebaliknya, orang yang imannya kuat, fisiknya lemah. Ya, jadi orang dia kuat, hatinya kuat, tegar, hatinya dalam menjalani hidup, dalam menjalani ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuat, walaupun fisiknya lemah, walaupun orang ini terlihat apa penyakitan, ya apa kurang segala, tapi imannya kuat. Ada kelemahan dalam segi zahiriyah fisiknya, tapi ia punya iman kuat. Ini lebih afdal daripada orang yang punya badan kuat tapi hatinya lemah. Jadi kita ini dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, semua makhluk Allah diperhatikan Allah. Tapi bagaimana Allah memperhatikan? Lah kita berharap supaya Allah bersangka baik kepada kita. Yang mana dikatakan dalam satu hadis qudsi, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ciri-ciri orang itu ia ngerti agama. Oh, berarti di samping kita harus ngerti sesuatu kebaikan untuk kekuatan batin kita ini, berarti kita harus ngerti apa kebaikan supaya kita terciri menjadi seorang yang ngerti agama. Yang Allah firmankan dalam satu hadis qudsi seperti itu. Hadis qudsi ini firman Allah, ya cuman bukan yang di Al-Quran begitu. Hadis derajatnya ucapan Allah, hadis qudsi. Nah, terus kita manusia ini mempunyai iman yang naik turun iman ini, kadang kuat, kadang lemah. Ya. Apalagi kalau udah imannya ini lemah, tambah fisiknya lemah. Nah, ini yang dikatakan
ini orang rugi zahir batin ini. Orang udah fisiknya lemah, hatinya lemah. Akhirnya hidup dia ke bawah arus. Orang kemana, dia kemana. Orang yang soleh-soleh kemana, dia malah nggak benar. Nah, karena dia punya hati lemah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal asri. Allah bersumpah di hadap Nabi Muhammad SAW, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya segolongan orang-orang itu dalam kerugian dia Muhammad. Wahai Rasul, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dikatakan. Oh, berarti sesuatu di hati itu iman itu. Apakah iman itu di hati? Iya. Karena kalau kita ini melihat sesuatu ukurannya yang kelihatan, itu standar kita manusia yang punya mata. Ya, tapi Allah melihat dengan cara pandangan Allah lain. Ya, Allah khalik, kita makhluk yang diciptakan Allah. Wa amilu shalihat, terus dikatakan. Dia beriman kepada Allah dan orang yang melaksanakan yang Allah perintahkan. Amar ma'ruf, ya, bersedekah. Jadi sedekah ini nanti kan kalau kita sedekah, kita diganti sama Allah ke badan-badan kita juga itu jadi makanan. Jadi sesuatu yang memberkahkan juga daging darah ini, begitu. Karena kita menghasilkan pahala daripada sedekahun jariyah kita tersebut. Oh, berarti iman ini harus dijaga betul-betul. Kenapa? Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang golongan yang ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ia enggak menggenggam dua kalimatus syahadah. Ia enggak memegang agama. Akhirnya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Begitu dia meninggal, dia sudah terlepas dari imannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa tawassa bil haqqi wa tawassa bis sabr, terus dikatakan. Dan dia sabar. Jadi orang di saat kita ini dikasih ujian Allah Subhanahu wa taala, sakit meriang misal, atau naudzubillah tipes, atau penyakit-penyakit ganas, penyakit yang keras, kita ya sabar. Karena dibalik segala sesuatu itu Allah menghendaki sesuatu. Allah ada golongan kita ini beriman kepada Allah, berarti kita mukmin. Allah jadikan kita seorang ini yang muslim, yang ngerti syahadat, menjalankan syariat Allah, dan terus meninggal. Segolongan orang-orang itu sudah memang dikubur-kubur. Mereka yang husnul khatimah, yang dikatakan apa? Karena selama hidupnya menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia di akhir hayat menemukan kebahagiaan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Karena amal-amal saleh, karena amal-amal kebaikan yang dikerjakan kita setiap hamba Allah, maka mendapatkan seorang hamba itu fadilah daripada hasil hidup selama usia hidup di dunia ini, menanam amal-amal saleh ketimbang yang buruk dan menjauhi segala keburukan. Jadi kalau kita ini mencegah untuk berbuat keburukan itu lebih susah daripada melakukan amal kebaikan. Oh, bayangin kalau kita melakukan suatu keburukan, kita enggak melakukan itu, kita enggak jadi dijauhin Allah. Berarti sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sesuatu yang berbentuk itu kesenangan hati atau ujian dikatakan. Jadi di saat kita menemui ujian-ujian dalam hidup, di saat itu iman kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, kehilangan duit atau segala macam apapun, berarti Allah menguji iman kita. Berarti Allah perhatian kepada kita. Berarti Allah sedang menginginkan sesuatu kepada seorang hamba ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan Rasulullah. Segala sesuatu al-imam al-muttaqin, yang di depan daripada seorang
daripada golongan orang-orang saleh yang ahlu tuqa, yang bertakwa kepada Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang pimpin kita nanti. Andai kata kita ngerti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti, nggak mau naikin ini iman, malah nganjlok-nganjlokin iman, ancur-ancuran, akhirnya berantakan. Nggak dapat surga, nggak dapat kesenangan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak ngerti kemaslahatan, apa yang dilihat dalam hidupnya kemudaratan, akhirnya nggak mendapatkan apa hasil amal-amal baik selama di dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah mengatakan sampai itu waktu begitu kiamat yaumul jum'ah, hancur dunia ini, udah lebur, udah nggak ada sisa, udah bagi aneh-aneh dikatakan. Terus Allah keluarkan itu yang dikubur-kubur. Kita ini udah mati, udah menjadi itu mayit, hidup lagi. Terus begitu itu amal, apa segala sesuatu ini keimanan yang akan dibawa terus sampai kita hasil dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Andai kata dia hidup dalam keadaan utuh imannya, bahkan lebih selalu zikir, ia banyak menyebut nama Allah dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan orang ini ada hidayah di diri orang ini yang hidup, yang Allah selalu menambah-nambahkan, bukan mengurangkan kebaikan dalam diri kita. Berarti kalau kita bertambah imannya, kita melihat orang-orang itu seakan-akan orang-orang itu seperti apa, Beb? Kalau kita bertambah iman, kita berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama meningkatkan iman itu untuk kita dilihat Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Ketika Allah berkehendak, di situ dikatakan ketika Allah mau, ketika Allah ridha kepada seorang itu, akhirnya diberi di hatinya, di imannya itu keyakinan yang lebih dan pengetahuan akan agama Allah. Maka terus ia meninggal, jaminan husnul khatimah. Dia meninggal pasti husnul khatimah. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Berarti kalau kita pandai agama, yang dikatakan talabul ilmin, yang terus kita harus mengisi hati kita dengan zikir Ratib Al-Idrus. Inilah Habib Abdullah Al-Idrus, dikatakan alim, banyak karangan kitab-kitabnya, seorang yang berilmu luar biasa, Imam Al-Idrus, yang sampai-sampai dikatakan dia ini diantara aktabillah kutub-kutubnya Allah. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi al-Khuyur bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam al-Idrus al-Akbar, yang ia mempunyai abah aulia besar, ia mempunyai kakek Abul Habaib, dikatakan dia mempunyai uyut Sayyid Muhammad Maula Dawilah yang karomahnya tinggal ngucap apa aja. Sayyid Muhammad Maula Dawilah itu punya kekaramahan tinggal ngucap apa segala macam itu ada begitu. Karena apa? Karena iman, karena keyakinan. Nah, terus di sana kita diberi Allah sesuatu. Allah janjikan ittaqillaha haqqa tuqatih, disuruh kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ada takwa yang enggak benar. Karena ada di sana diterangkan di ayat itu takwa yang sebenar-benarnya takwa. Berarti kita ngerti sesuatu yang enggak benar, yang anjlok, yang ancur-ancuran, yang rusak berurat. Begitu. Kenapa kita terpengaruh? Karena iman kita dalam keadaan anjlok. Berarti bagaimana dengan kita membaca Ratib Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Ratib Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, akan mendapatkan apa sir kekuatan di hati itu. Hati nggak kelihatan. Apa yang kita baca ya sama dari hati. Kalau kita baca sesuatu ini harus dengan niat, dengan i'tikad yang benar. Dari mana? Dari hati, nggak kelihatan walaupun lisan kita ngucap.
Keberkahan dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ya kita nggak bisa ngelihat. Tapi Allah ridha, bayangkan. Karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Di saat Allah memberikan kita sesuatu, karena sesuatu itu sesuai dan sepas-pasnya pas untuk kita. Karena Allah yang menciptakan kita dari mulai kita di rahim. Dari mulai dulu Nabi Allah Adam alaihi salam minatin, Allah buat. Nah, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Khalik, tempat untuk kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan memang Allah ini Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi begitu Allah mengatakan kepada Nabi, wal asri innal insana lafi khasrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang dikatakan haqqa tuqatih, ini ahlu tuqa, orang yang saleh. Ini ahlu tuqa, orang yang dikatakan ia takut kepada Allah dan akan lari terbirit-birit ketika melihat kemaksiatan. Ia mempunyai hati wilayah keimanan yang tinggi di sisi Allah Rabbunal A'la, Allah yang maha tinggi. Sesuatu yang rendah kita berharap mendapatkan kesenangan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, harus berusaha untuk apa? Iman kita lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Athar sujud. Banyak kita menyembah, sujud kepada Allah. Salat sunnah, duha, qiyamul lail, tahajud. Qiyamul lail, tahajud. Bangun di malam hari, salat sunnah 2 rakaat. Apa susahnya tahajud? Wali-wali tahajud sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mewajibkan yang sunnah. Kita nggak bisa mewajibkan yang sunnah karena kita bukan Rasul. Nabi Muhammad dikatakan zainul makhlukat. Seluruh makhluknya Allah itu malaikat segitu besar, dan itu jin dan kita manusia, semua makhluk Allah yang terbagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainul Anbiya dikatakan sebaik-baiknya nabinya Allah. Dikatakan khatamun nabi, nabi penutup Rasulullah. Begitu kita di sini merasakan bagaimana segala sesuatu tentang nabi. Kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara cara supaya iman kita berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, ia mengatakan alhamdulillahil gawihi sultanuh. Jadi dikatakan Allah menjadikan satu makhluknya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai segala sesuatunya untuk kita sebagai manusia, ya, bukan jin, bukan malaikat. Kenapa? Karena Allah mengatakan sesungguhnya kemuliaan orang yang bertakwa di sisi Allah. Ini pengkhususan manusia. Jadi kalau kita nggak bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ini bahaya. Kita mulai jauh nanti dari kebaikan, akhirnya kita tersesat, nggak mendapatkan kesenangan la fid dunia la fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.